Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nahutami Nitias dari PBIC dengan NIM 216121102. Izin menjawab nomor 1, yaitu tentang perbedaan antara modernisme Islam, neomodernisme Islam, tradisionalisme dan post-tradisionalisme dalam konteks Islam, dan bagaimana contoh aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang modernisme Islam, adalah gerakan yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang mana berusaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan pemikiran modern, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, gerakan ini itu seringkali mengedepankan penafsiran rasional dan reformasi sosial. Contoh aplikatifnya yaitu dalam bidang pendidikan, yang mana mendorong pembaharuan sistem pendidikan Islam dengan memasukkan ilmu pengetahuan umum dan modern ke dalam kurikulum madrasah. Dalam bidang hak perempuan, yaitu mendorong peran perempuan dalam masyarakat, yang termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan berpartisipasi dalam bidang profesional. Yang terakhir dalam bidang politik, yang mana mendukung sistem demokrasi dan partisipasi politik yang lebih luas di negara-negara muslim. Yang kedua yaitu neomodernisme Islam, adalah kelanjutan dari gerakan modernisme yang muncul pada akhir abad ke-20. Gerakan ini tuh mengintegrasikan pendekatan modernisme dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tradisi Islam. Gerakan ini menekankan pentingnya memahami konteks historis dan kultural dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Contoh aplikatifnya dalam bidang saat pemikiran kritis. Kita mendorong kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan dengan tetap menghargai warisan tradisi Islam. Yang kedua, interaksi antar agama, mendorong dialog antar agama untuk mempromosikan perdamaian dan pemahaman bersama-sama. Yang terakhir, hukum Islam, mengupayakan pembaruan dalam hukum Islam atau syariah agar lebih relevan dengan kondisi zaman sekarang, seperti dalam isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Gerakan yang ketiga yaitu tradisionalisme. Dalam Islam adalah gerakan yang menekankan pentingnya menjaga tradisi-tradisi Islam yang telah ada sejak lama. Nah, tradisionalis biasanya merujuk pada ulama-ulama klasik dan cenderung lebih konservatif dalam interpretasi teks-teks keagamaan. Contoh aplikatifnya dalam bidang pendidikan agama, dengan menjaga metode pengajaran agama yang tradisional di pesantren atau madrasah, yang mana lebih fokus pada hafalan dan studi kitab-kitabnya. Yang kedua, ritual keagamaan, mempertahankan ritual-ritual dan perayaan keagamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi, yaitu seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Yang ketiga, hukum adat, menghargai dan melestarikan hukum adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gerakan yang keempat yaitu post-tradisionalisme, adalah gerakan yang mencoba untuk mengkritisi dan memperbarui tradisi Islam dengan cara yang tetap menghargai akar tradisionalnya. Nah, gerakan ini itu biasanya muncul sebagaimana respon terhadap modernisme dan tradisionalisme dengan mencari jalan tengah antar keduanya. Contoh aplikatifnya yaitu dalam bidang pendidikan, menggabungkan pendidikan tradisional dan modern di lembaga-lembaga pendidikan sehingga siswanya itu mendapatkan pengetahuan agama yang mendalam sekaligus keterampilan modern. Yang kedua, dalam bidang keadilan sosial, mendorong penerapan nilai-nilai keadilan sosial yang ada dalam tradisi Islam dengan pendekatan yang relevan dengan kondisi kontemporer. Yang terakhir, teknologi, memanfaatkan teknologi modern dalam menyebarkan ajaran Islam dan dakwah seperti melalui sosial media dan platform digital. Nah, dengan pemahaman tentang perbedaan gerakan ini, kita bisa lihat bagaimana setiap gerakan itu berupaya untuk menjawab tantangan zaman dengan cara yang berbeda namun tetap dalam kerangka ajaran Islam. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.